Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic, di mana sekarang ini ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan sekali untuk token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak akan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana pada kesempatan malam kali ini gue buka di exchange Binance. Jadi untuk kondisi market per hari ini tidak begitu stabil semuanya, tidak seperti hari kemarin di mana semua market itu bullish semua ya atau mengalami kenaikan semuanya. Namun untuk kondisi market per hari ini ada yang merah, ada juga yang hijau. Termasuk dari token Luna Classic per hari ini pun dia mengalami penurunan 2,33%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, melihat kondisi chart dari token Luna Classic, walaupun mengalami penurunan 2,27%, tetapi melihat dari pola candle ataupun chart patternnya, gua rasa token Luna Classic ini akan mengalami kenaikan ya. Karena ini gua buka dari time frame 1 hari ya, kemungkinan melihat dari pola candlesticknya ataupun dari chart pattern, ini akan mengalami kenaikan. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa nih dari token Luna Classic? Jadi menurut gue ini informasinya mengejutkan sekali. Karena di mana adanya sebuah proposal baru ya yang telah dikeluarkan oleh all nodes ataupun semua validator dan itu telah disepakati ya untuk kenaikan pajak sekitar 5 kali lipat. Wow, ini menarik banget nih ya, kenaikannya 5 kali lipat loh gitu. Jadi bukan kenaikan 1 kali ataupun 2 kali, tetapi biaya gas fee ini akan dinaikkan sekitaran 5 kali lipat. Waduh, ini luar biasa banget nih ya. Cuma kira-kira ini akan disetujui atau tidak nih ya oleh beberapa komunitas dari token Luna Classic. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gua masuk ke launchpingwins.com terlebih dahulu ya. Kita lihat dari total pembakaran token Luna Classic dari pertama kali pembakaran ini dimulai sampai dengan detik ini. Jadi sekitar 37,1 miliar token Luna Classic yang sudah dibakar ya. Jadi yang sudah dimusnahkan itu sudah melebihi di angka 37 miliar dan pastinya di sini yang paling banyak membakar dari token Luna Classic itu adalah bursa Binance. Namun untuk bursa Binance sampai dengan sekarang ya dia telah mengumumkan di beberapa hari yang lalu dia akan mensuspend terlebih dahulu untuk mengirimkan dalam mekanisme pembakaran dari token Luna Classic. Karena memang dia agak sedikit kecewa karena adanya sebuah pencetakan ulang dari token Luna Classic. Dan untuk informasi selanjutnya di sini datang dari media thecryptobasic.com. Komunitas Terra Classic mempertimbangkan kenaikan biaya gas 5 kali lipat. Wow, jadi BBM ini sekarang udah dinaikkan ya sekitaran 5 kali lipat. Yang awalnya itu 0,2% namun sekarang akan dinaikkan 5 kali lipat. Proposal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dana yang dikirim ke pool ataupun kolam masyarakat untuk mendanai pembangunan. Nah, jadi proposal tersebut itu tujuannya untuk meningkatkan dana ya yang telah dikirimkan atau yang akan dikirimkan ke kolam masyarakat ya. Karena tujuannya juga untuk membangun dan sekaligus mendanai pembangunan. Komunitas Terra Klasik telah memulai memberikan suara pada proposal 11243 yang berupaya menaikkan biaya gas lunak klasik hingga 5 kali lipat. Proposal tersebut adalah bagian kedua dari proposisi yang lebih signifikan yang dibuat 3 hari yang lalu yang menyarankan agar komunitas mencabut kebijakan hadiah Sage Knowledge sehingga menghentikan pengembalian 10% dari token yang sudah dibakar. Nah, namun melihat dari tujuannya ini menurut gua baik juga gitu ya. Walaupun memang dari segi kenaikan biaya gas fee ini cukup luar biasa sekali, sekitar 5 kali lipat yang pastinya ini akan menguras kantong juga gitu. Dimana kemarin itu awal pertama kali parameter pajak diterapkan sekitar 1,2% itu cukup menguras kantong dari beberapa investor ya. Namun sekarang alih-alih akan dinaikkan sekitaran 5 kali lipat dari 0,2% dikali 5 ya. Walaupun memang masih di bawah 1,2%, tetapi menurut gue ini agak sedikit nanti ke depannya menguras kantong juga dari beberapa investor ketika ingin melakukan sebuah deposit ataupun mungkin mentransfer dari salah satu DEX ke exchange atau dari exchange satu ke exchange lainnya ya. Namun melihat dari tujuannya ini demi menghapus ataupun menghentikan pengembalian 10% dari token yang sudah dibakar. Dimana yang kita ketahui dari kumpulan dana yang telah dibakar dari token Luna Classic itu akan dicetak sekitar 10%-nya. Jadi misalkan 10 miliar dari token Luna Classic yang dibakar, itu 10%-nya akan dicetak ulang ya. Namun dengan adanya sebuah proposal seperti ini, itu demi menghentikan pengembalian dana sekitar 10% atau pencetakan ulang dari token Luna Classic. Ya jadi menurut gue ini tujuannya memang bagus, memang baik, tetapi ya kita tinggal tunggu aja nih kira-kira bagaimana respon dari beberapa komunitas token Luna Classic.
Dan di sini pun ada sebuah rincian terkait proposal ya. Jadi untuk proposisi asli seperti yang disampaikan oleh anggota komunitas anonim yaitu Dipang, menyoroti motivasi di balik mosi tersebut. Salah satu faktornya adalah penurunan drastis tingkat luka bakar on-chain dalam 4 minggu terakhir. Penurunan ini kemungkinan akan semakin diperburuk oleh keputusan Binance untuk mengurangi luka bakar mereka saat luka bakar berkurang, begitu pula dana yang direalisasikan dan kebijakan hadiah Sage Norwich. Oke, jadi di sini proposisi asli ya. Jadi yang seperti disebutkan oleh salah satu anggota komunitas anonim yang bernama Dipang tersebut. Jadi dalam sebuah mosi yang telah dibuat saat ini atau proposal ini ya yang baru 11423. Jadi, ke itu kemungkinan penurunan dari segi pembakaran token Luna Classic ini akan memperburuk lagi ya. Di mana yang telah dilihat dengan, parameter 0,2% aja dari tingkat aktivitas on-chain ini agak sedikit menurun. Apalagi dinaikkan 5 kali lipat ya. Betul banget ya. Jadi apa yang telah dikatakan menurut Dipang ini ya agak sedikit make sense juga gitu. Dengan adanya sebuah kenaikan dari parameter pajak, dari token Luna Classic sekitar 5 kali lipat, ini ada kemungkinan dari segi, tingkat pembakaran lunak klasik itu akan semakin menurun. Walaupun akan dinaikkan sekitar 5 kali lipat yang seharusnya lebih banyak pembakaran, namun ini dengan adanya sedikit aktivitas gua rasa akan agak kendor juga gitu ya dari segi pembakaran token lunak klasik. Sekitar 100 juta token lunak klasik yang telah dikirim ulang dan dikirim ke kumpulan komunitas dalam 4 minggu terakhir dari 1 miliar token lunak klasik yang dibakar dalam jangka waktu yang sama didasarkan pada tarif kebijakan imbalance Sage Norwich 10% saat ini. Nah, jadi dengan adanya sebuah pembakaran sekitar 1 miliar token lunak klasik lalu dikembalikannya kisaran 10%, artinya dibakar 1 miliar dan dikembalikan sekitar 10%. Jadi yang hanya terbakar itu kisaran 900 juta token Luna Classic saja. Karena yang 100 juta tokennya itu dikembalikan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun dengan adanya sebuah proposal yang baru demi menghilangkan ataupun menghentikan pengembalian dana 10% ini ya. Jadi tujuannya ke arah sana. Namun pada saat yang sama, jaringan mendaftarkan 2 billion Luna Classic dalam biaya transaksi dalam 4 minggu terakhir. Dari nilai ini, sekitar 1 billion mewakili 50% pajak komunitas telah dikirim ke kumpulan komunitas. Ini menunjukkan bahwa kumpulan komunitas menghasilkan lebih banyak dana dari biaya transaksi daripada kebijakan hadiah Sage Norwich. Nah, di sini pun pada saat yang sama lagi-lagi jaringan mendaftarkan kisaran 2 miliar token Luna Classic dalam sebuah biaya dalam kurun waktu 4 minggu terakhir. Namun 50%-nya itu mewakili dari pajak komunitas yang telah dikirimkan ke kumpulan komunitas ya. Jadi dari sini udah terbongkar nih ya. Jadi udah kelihatan gitu arus keluar arus masuknya dari mana ya. Dengan adanya sebuah proposal baru yang telah dibuat ini ya demi menghilangkan segala sesuatu untuk pengembalian dana yang 10% tersebut. Dan untuk sementara proposal tersebut berusaha untuk menghilangkan kebijakan hadiah Sage Norwich. Proposal tersebut juga berusaha untuk menutupi penurunan dana kumpulan komunitas dengan meningkatkan biaya transaksi sebesar 5 kali. Ini harus mengirim lebih banyak dana ke kumpulan komunitas. Proposal 11243 membahas bagian kedua, kebutuhan untuk menaikkan biaya. Nah, jadi dengan adanya sebuah kebutuhan, dengan adanya sebuah pendongkrakan, jadi mau tidak mau, dari parameter pajak ini harus dinaikkan sekitar 5 kali lipat ya demi meningkatkan dari segi pembakaran token Luna Classic. Kita bicaranya untuk menaikkan pembakaran terlebih dahulu ya. Untuk bicara terkait ini bakal efektif atau tidak ya tergantung ketika ini sudah berjalan baru di situ hasilnya akan keluar ya. Apakah efektif atau tidak. Namun untuk dari segi proposal tersebut ya dalam sebuah status saat ini, jadi proposal ini diajukan 19 jam yang lalu ya memang baru banget nih untuk informasinya. Dan sejauh ini telah dipilih oleh 8 validator pada waktu pers. Dari 8 validator ada 7 yang telah memilih iya atau menyetujui dalam sebuah proposal tersebut. Sementara 1 validator memilih tidak dengan hak veto. Dan di sini ada salah satu Crypto King pemberi pengaruh Luna Classic dan juga operator validator Burn and Build. Hari ini meluncurkan jejak pendapat di Twitter untuk mendapatkan pendapat daripada delegasinya sebelum memberikan suara pada proposal tersebut. Nah, jadi proposal tersebut itu telah diajukan sekitaran 19 jam yang lalu ya dan sejauh ini telah dipilih oleh 8 validator. Di sini ada 7 validator yang telah memilih ya, namun 1 validator memilih itu tidak dengan hak veto. Namun di sini Crypto King sendiri yang sangat memberi sebuah pengaruh terhadap komunitas token Luna Classic ya. Jadi Crypto King ya kita tahu lah dia juga salah seorang validator yang telah menyumbangkan untuk membakar token Luna Classic kisaran 95% setelah Classic Crypto ya. Jadi di sini untuk validator Crypto King sendiri ya, dia telah mengeluarkan sebuah jejak pendapat dalam sebuah delegasinya sebelum memberikan suara pada proposal tersebut. Namun jejak pendapat tersebut kurang lebih isinya itu
Tingkatkan biaya gas Luna Classic sebanyak 5 kali untuk mendanai Oracle Pool guna mempertahankan hadiah staking. Ini akan meningkatkan hadiah staking dan Luna Classic akan tetap kompetitif dengan blockchain lainnya. Nah, jadi itulah yang telah diungkapkan oleh Crypto King tersebut ya. Jadi dia sudah memberikan sebuah opini, dia juga telah menggambarkan untuk kedepannya seperti apa dengan adanya sebuah peningkatan dari parameter pajak ataupun biaya gas yang akan dinaikkan kisaran 5 kali lipat. Jadi kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Crypto King sendiri ya, demi mendanai Oracle Pool guna mempertahankan hadiah staking. Ya, jadi memang tujuannya bagus sekali. Apa yang telah direncanakan oleh beberapa validator, bahkan ya kisaran ada 7 validator yang telah menyetujui dalam sebuah proposal baru ini. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian terkait dari update dan terbaru token Luna Classic. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Dengan adanya sebuah kenaikan biaya gas fee kisaran 5 kali lipat, apakah ini akan cukup efektif untuk membakar dari token Luna Classic lebih banyak lagi atau mungkin bahkan ini bakalan tidak berjalan karena kenaikannya itu cukup sangat signifikan sekali kisaran 5 kali lipat ya. Sementara kita melihat dari sisi komunitas yang agak sedikit keberatan dengan pajak sebelum dirubah yaitu 1,2%, namun sekarang akan dirubah lagi dari 0,2% itu ditingkatkan kisaran 5 kali lipat. Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.